Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman pendidik kelompok bermain di seluruh Indonesia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pembelajaran model sentra dan lingkaran. Model pembelajaran sentra dan lingkaran merupakan metode penyelenggaraan PAUD yang menaruh fokus pada anak dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra main dan anak dalam lingkaran dengan menggunakan 4 jenis pijakan untuk mendukung perkembangan anak. Keempat pijakan itu adalah 1. Pijakan lingkungan main, 2. Pijakan sebelum main, 3. Pijakan selama main, dan keempat pijakan setelah main. Sentra merupakan zona atau area main anak yang dilengkapi dengan beragam alat main yang berguna sebagai pijakan di lingkungan yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan anak dalam 3 jenis main, yaitu 1. Main sensori motor, 2. Peran, dan yang ketiga main pembangunan. Pijakan merupakan dukungan yang diberikan kepada anak sesuai dengan perkembangan yang dicapai anak guna membantunya mencapai perkembangan yang lebih tinggi. Sedangkan saat lingkaran adalah ketika guru dan bersama anak membentuk lingkaran untuk memberikan pijakan sebelum dan sesudah main. Ciri-ciri model pembelajaran sentra: yang pertama, pembelajaran yang menaruh fokus pada anak. Yang kedua, membuat setting lingkungan main sebagai pijakan awal. Ketiga, membuat setting pembelajaran yang menstimulus anak untuk aktif, kreatif, dan dapat membuat keputusan sendiri. Keempat, guru atau pendidik berperan sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator. Selanjutnya, kegiatan anak berpusat di sentra main. Yang berikutnya memiliki standar operasional baku, dan yang terakhir pijakan sebelum dan sesudah anak bermain dilakukan dalam posisi duduk melingkar. Teman-teman pendidik PAUD di seluruh Indonesia, demikian tadi aktivitas permainan anak usia dini yang dilaksanakan di model pembelajaran sentra. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi kegiatan pembelajaran anak usia dini di lembaga teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam Erlangga. Teman-teman, di sini saya akan menyampaikan berbagai macam sentra yang dapat dilakukan untuk pembelajaran di kelompok bermain. Pada metode pembelajaran sentra dan lingkaran, anak bebas memilih kegiatan main yang disiapkan dalam satu sentra. Di dalam sentra disiapkan 3 kegiatan main yang dapat dipilih anak sesuai minatnya. Setiap hari kegiatan main dilakukan berpindah-pindah dari sentra yang satu ke sentra yang lainnya. Adapun beberapa sentra yang dapat dibuka diantaranya: 1. Sentra balok. Di sentra balok ini memberikan kesempatan bagi anak untuk bermain tentang konsep bentuk, ukuran, keterkaitan bentuk, kerapian, ketelitian, bahasa, dan kreativitas. Bermain balok erat kaitannya dengan main peran, dan bangunan yang dibangun anak digunakan untuk bermain peran. Adapun alat dan bahan main yang bisa ada di sentra balok adalah balok-balok berbagai bentuk dan ukuran, balok aksesori untuk bermain peran, Lego berbagai bentuk, kertas, alat tulis, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa menggunakan buku ini yaitu pada aktivitas bermain anak usia dini balok. Untuk sentra yang kedua, yaitu sentra main peran. Di sentra main peran ini mengembangkan kemampuan motorik halus, keselarasan gerak, nada, aspek sosial emosional, dan lainnya. Adapun
sentra main peran ini biasanya terbagi menjadi sentra musik, sentra tari, sentra kriya, dan seni pahat. Teman-teman di sentra ini bisa menggunakan buku aktivitas permainan anak usia dini main peran. Untuk yang ketiga yaitu sentra persiapan, pengenalan keaksaraan awal ini dapat dilakukan di sentra persiapan ini. Penggunaan buku dan alat-alat tulis dapat dilakukan di semua sentra, tetapi jenis kegiatan mainnya lebih diperkaya di sentra persiapan ini. Adapun bahan dan alat yang terdapat di sentra ini seperti kartu huruf, kartu kata, alat tulis, dan sebagainya yang mendukung di sentra persiapan ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan sentra ini ataupun buku yang kami siapkan, yaitu aktivitas permainan anak usia dini persiapan. Kemudian yang keempat yaitu sentra bahan alam. Nah, tentunya di sentra bahan alam ini erat kaitannya dengan pengetahuan sains, matematika, dan seni. Nah, teman-teman di sentra ini anak diberi kesempatan untuk menggunakan bahan main dengan berbagai cara sesuai dengan pikiran masing-masing dengan hasil yang berbeda-beda. Nah, di sentra ini anak-anak dapat menggunakan bahan dan alam yang berasal dari alam yang ada di lingkungan kita ini, seperti air, pasir, bebatuan, tanah liat, dan daun. Ya, teman-teman, di sentra bahan alam ini kami juga menyiapkan yaitu buku aktivitas permainan anak usia dini bahan alam. Ya. Kemudian yang kelima yaitu sentra seni. Nah, di sentra ini tentunya kita siapkan untuk mengembangkan kreativitas anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, di sentra seni ini ada pun beberapa alat yang perlu disiapkan. Ada alat tulis, kemudian ada gunting pewarna, ya, kertas-kertas, ada untuk melipat, untuk menggunting, mencocok, melipat, dan sebagainya. Itu adalah di sentra seni. Nah, tentunya nanti anak-anak atau bahan yang bisa seperti buku yang kami siapkan yaitu aktivitas permainan anak usia dini seni. Kemudian ada sentra lain yang dapat digunakan selain buku yang kami siapkan. Ada sentra main peran mikro, kemudian ada makro, kemudian sentra imtak, dan sentra memasak. Nah, sentra itu sebagai pendukung saja dari buku. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan untuk berbagai macam sentra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman se-Indonesia, teman-teman pendidik, guru, PAUD, kelompok bermain yang hari ini tentunya sangat berbahagia. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tahapan pelaksanaan model pembelajaran sentra di kelompok bermain. Tentunya kita harus mempunyai persiapan sebelum kita melaksanakan pembelajaran model sentra. Yang pertama adalah penataan lingkungan main. Nah, penataan lingkungan main ini dilakukan guru pada saat anak-anak belum hadir. Jadi guru datang menyiapkan bahan dan alat yang akan digunakan di dalam pembelajaran hari itu. Di sini banyak ya, misalnya kita akan menggunakan alat-alat atau bahan permainan ini ya. Ini bisa kita pakai. Nah, guru menata sesuai dengan tujuan dan
materi pembelajaran pada hari itu, sehingga anak-anak nanti akan tertarik dengan pembelajaran di sentra. Selain itu, dibagi tugas, satu guru menata, sementara guru yang lain menyambut kehadiran teman-teman kecil kita, anak-anak kita, agar mereka merasa, oh, Bu Guru sudah hadir dan menyambut kehadiran saya. Itu harus seperti itu ya. Selanjutnya, setelah anak-anak siap, main pembukaan. Nah, main pembukaan ini anak diajak bermain melingkar, kemudian diajak berdoa, diajak salam, menyanyi, kemudian kita ajak dengan motorik. Maka ajaklah anak-anak bergembira dengan nyanyi dulu boleh. Hei teman-teman, apa kabarmu? Hei teman-teman, apa kabarmu? Hei teman, berbahagialah jadi anak Indonesia. Atau ketika tema binatang, anak-anak bisa diajak nyanyi ya. Bak tebak tebak, siapakah aku? Aku adalah seekor binatang, badanku besar, belalaiku panjang. Bak tebak tebak, siapakah aku? Apa anak-anak? Iya, gajah. Luar biasa ya. Kemudian anak-anak diajak bermain, bisa senam, bisa diajak menirukan gerakan-gerakan binatang, bisa diajak menari yang bergembira. Nah, atau diajak bercerita, menirukan suara-suara binatang, suara jagoan anak, suara kambing, mbek, suara bek, wak 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 wak. Nah, kemudian setelah itu tibalah masa transisi. Nah, anak-anak diajak penenangan agar fresh kembali, diajak penenangan, kemudian diberi kesempatan untuk minum, atau siapa yang mau buang air kecil secara bergiliran. Baru setelah anak-anak kembali semangat, saatnya kita pada tahapan pembelajaran sentra di pijakan inti atau kegiatan inti. Nah, itu nanti akan dilanjut oleh teman di sebelah. Semangat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, juga semua guru-guru atau pendidik PAUD se-Indonesia. Untuk saat ini masih di model pembelajaran sentra. Yang akan saya bahas menindaklanjuti dari teman-teman adalah kegiatan inti di model pembelajaran sentra. Jadi langkah-langkah kegiatan inti yang pertama adalah pengalaman sebelum main. Di pengalaman sebelum main ini, settingnya adalah guru dan anak duduk melingkar. Di situ kegiatan yang dilakukan guru adalah mengabsen anak, kemudian mengetahui keadaan hari itu, bagaimana keadaan anak-anak pada hari itu, kemudian mengajak semuanya untuk berdoa yang dipimpin salah satu anak. Kemudian kita bercerita tentang tema yang akan dipakai pada hari itu.
dan kita bercerita juga keterkaitan antara cerita itu dengan tema yang dipakai pada hari itu. Setelah itu kita perkenalkan pada anak-anak, yaitu permainan. Ini contohnya adalah di sentra persiapan. Kita perkenalkan alat-alat bermain yang akan dipakai untuk hari ini. Bagaimana cara bermainnya, bagaimana cara mengatur waktunya, berapa anak yang akan bermain di setiap permainan. Di situ anak akan mengetahui secara seksama. Setelah itu, kemudian anak-anak dipersilahkan untuk langkah yang kedua adalah pijakan pengalaman bermain. Yaitu anak-anak sudah mulai bermain permainan di sentra persiapan ini. Di sini guru adalah berkeliling, mengamati setiap anak, mengamati perkembangan setiap anak. Apabila ada anak-anak yang kurang mampu, di situ Bu Guru akan membantu dan memotivasi agar anak-anak semangat untuk melaksanakan permainan pada saat itu. Juga memotivasi bagaimana anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru, yaitu dengan pertanyaan terbuka. Sehingga semua anak aktivitas bermainnya akan bersemangat dan termotivasi. Kemudian guru juga mencatat perkembangan atau tahapan perkembangan anak, tahapan sosialnya, semuanya dicatat oleh guru. Dan setelah kegiatan itu selesai, mungkin kurang 5 menit guru sudah harus memperingatkan anak untuk mengumpulkan tugasnya. Setelah itu tugas dikumpulkan, kita masuk pada tahapan yang ketiga, yaitu pijakan pengalaman setelah bermain. Pada pijakan itu, guru akan mengadakan permainan yang menyenangkan, yaitu membereskan permainan yang tadi sudah dipakai. Dengan lagu-lagu yang memotivasi anak, lagu-lagu yang menginspirasi anak untuk aktif dan ikut serta membereskan mainan yang telah dipakai. Dan setelah permainan itu beres semuanya, kemudian guru mengajak anak duduk melingkar kembali. Dan guru akan bertanya apa yang dilakukan anak tadi selama bermain. Ada kesulitan-kesulitan apa yang dilakukan anak tadi selama bermain. Setelah itu anak-anak akan maju mengutarakan kesulitannya, kemudian juga guru menerangkan bagaimana harus memperbaiki permainan pada hari ini yang masih diperlukan anak. Setelah itu ada tahapan makan bekal. Jadi setelah selesai tahapan 1, 2, 3, kita teruskan dengan tahapan makan bersama, makan bekal bersama. Di sini guru melihat ada beberapa anak mungkin yang tidak membawa bekal. Jadi kita melatih anak untuk berbagi kepada temannya, yaitu yang tidak membawa bekal diberikan. Anak-anak yang membawa lebih diberikan kepada temannya. Di sini juga kita ada aturan-aturan yang bisa kita berikan kepada anak, misalnya cuci tangan yang bersih, kemudian berdoa, kemudian berbagi. Jadi ada pembiasaan-pembiasaan yang bisa kita kenalkan. Kita bisa mengenalkan juga untuk makanannya. Ini loh makanan yang baik, ini loh makanan yang sehat, ini loh makanan yang tidak sehat. Jadi sekaligus kecuali aturan-aturan yang baik, kemudian makanan-makanan yang baik dan tidak sehat, juga anak-anak akan berbagi dengan temannya. Itulah tahapan makan bersama. Setelah makan bersama selesai, dilanjut dengan tahapan penutup. Tahapan penutup, semua anak dikumpulkan lagi melingkar bersama guru, dan di situ guru akan memberikan suatu penenangan, yaitu dengan bercerita, kemudian mengucapkan syair. Setelah itu mungkin memberitahukan kegiatan yang akan dilaksanakan besok, biar anak-anak senang. Wah, besok ada kegiatan yang baru lagi, seperti itu. Dan setelah anak-anak rapi, sudah tenang kembali, kita berdoa lagi bersama yang dipimpin oleh salah satu anak. Setelah berdoa bersama, kemudian kita semuanya bisa pulang, mungkin dengan urutan dari rambut yang pendek ke rambut yang panjang, bisa dengan warna baju, sehingga anak rapi pulang ke rumah masing-masing.
Dan tahap selanjutnya adalah evaluasi bagi guru. Jadi kita bisa mengevaluasi atau menilai kira-kira kegiatan tadi bagaimana keberhasilannya, bagaimana kekurangannya, dan kita tingkatkan lagi untuk kegiatan besok paginya. Jadi ada catatan-catatan evaluasi dari guru untuk pengembangan kegiatan model sentra ini. Terima kasih. Itulah tadi langkah-langkah dari kegiatan inti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.